Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan WC Trading di pagi hari ini, Selasa 18 Februari 2025. Di pekan ini, hari kedua, kita akan kembali melihat bagaimana dinamika di beberapa pair utama yang akan kita mulai dari XAU USD. Kita langsung melihat untuk satu hari kemarin di XAU. Untuk nanti selanjutnya kita jadikan juga sebagai dasar untuk menempatkan dan mencari probabilitas ke depan. Kita lihat satu hari kemarin di XAU dengan simulasinya kita tandai di bawah dengan area support, di atas dengan area resisten. Pergerakan kita perkirakan masih akan kembali bergerak naik dengan simulasinya berada di area support, kemudian mulai ditolak, memantul, kemudian kita perkirakan berada di 2907.37 ini berpeluang akan kembali terkoreksi turun dan kemudian pada akhirnya akan naik. Karena arahnya lebih condong ke atas, kita menempatkan posisi buy di 2892.49, 2892.49, karena di awal sudah terbentuk candle merah yang signifikan, kemudian hijau kecil. Kita ambil agak tinggi berada di 2892 dengan target juga tidak terlalu jauh, sekitar 7 poin berada di 2889. Kemudian jika masih ditutup lebih tinggi masih bisa berpeluang sampai di 2907. Di area target ini sekaligus menjadi area uji kekuatan bullishnya. Jika mampu lebih tinggi maka akan berusaha untuk mendekati area di atasnya lagi. Nah, kita lihat pergerakan berikutnya di candle selanjutnya setelah satu posisi tersentuh, kemudian sempat bergerak naik sampai di targetnya, kembali bergerak naik mendekati target yang kedua. Namun sampai di sana gagal, mulai ada perubahan warna signifikan. Kemudian kembali mencoba naik, namun berada di level yang sama ditolak, sehingga condongnya lebih ke bawah. Bergerak turun tentunya kita menguji di area koreksi, area retracementnya. Selama dia tidak ditutup lebih rendah maka masih berpeluang kembali naik. Kita lihat perkembangan berikutnya sampai dengan pagi hari, tutup hari tidak ada pergerakan atau kekuatan yang signifikan. Yang ada adalah sideways konsolidasi. Nah, tentunya nanti akan berpengaruh untuk potensi selanjutnya, untuk potensi ke depan, satu hari ke depan pasca konsolidasi di malam hari ini. Ya, selama nanti tidak keluar di area konsolidasinya, kita pastikan masih akan zigzag, masih akan naik turun. Kita memberikan area uji dulu yang di atas ya. Di atas itu ada area resistennya. Kita nanti menunggu apakah nanti dilewati atau tidak. Setelahnya nanti baru kita menempatkan posisi ya. Yang kedua, kita uji di area level psikologis yang kemarin ya, ada sempat menyentuh kemudian ditolak kembali. Saat ini masih belum ada pergerakan yang terlalu signifikan, jadi kita bisa lihat dari pergerakan naik turun yang sebelumnya lebih baik kita nanti menunggu hingga dilewati ya. Namun jika terlalu jauh jaraknya, tentunya kita bisa mengambil kebijakan ya, karena terlalu jauh. Kalau jarak terlalu jauh kita mengambil di bawah dan di atasnya tentunya akan tidak efektif nantinya.
Kemudian kita menempatkan seperti apa ya, kita harus pinter-pinter di kondisi konsolidasi, mesti betul-betul hati-hati ya. Tentunya lebih potensial kalau sudah break di antaranya. Kalau kita simulasikan kira-kira seperti ini ya, kita tarik naik, turun dulu, kemudian naik, setelahnya akan kembali menguji kekuatan retracement-nya. Setelah tidak mampu nanti ditembus, maka akan kembali bergerak naik. Kemudian setelah break dia akan menguji area supportnya, retest di sana, dan jika tidak mampu break akan kembali bergerak naik. Kira-kira simulasinya seperti ini. Kemudian karena jarak dengan resisten cukup jauh, tentu kita tidak bisa menunggu cukup lama ya. Kalau kita mungkin stylenya seperti itu silahkan ya, tapi saya lebih condong mengambil yang lebih dekat. Kita cukup mengambil di 2903 dengan nanti segala antisipasi kita siapkan. Baik, kita tempatkan di 2903.13 ya. Karena sudah menempatkan di sana, kita baru menempatkan titik targetnya kira-kira berada di 2910 di sini ya. 10 itu di sini ya. Targetnya kita tempatkan di 2910.64. Kemudian ini nanti juga sekaligus menjadi area uji ya. Selama tidak ditutup lebih tinggi, maka di situ bisa nanti memantul kembali. Namun jika ditutup lebih tinggi, maka berpotensi akan kembali bergerak naik mendekati area target berikutnya ya. Target berikutnya juga nanti kita jadikan sebagai area uji ya, sekaligus menjadi resistennya. Maksimum hari ini kita perkirakan ya, sesuai dengan dinamikanya, kita tidak mengambil terlalu jauh. Hari ini kita perkirakan di 2930 ya, area jenuh beli kita perkirakan di 2930. Ini tadi kita tandai dulu targetnya di 2910.64. Yang kedua kita tandai untuk targetnya di 2918.40. Kemudian area jenuh tadi kita perkirakan di 2930. 2930 poin sekian, silahkan nanti diuji di area itu. Yang kemudian kita mengambil di area yang berlawanan ya, karena bisa jadi tidak sampai nanti bergerak di atas high hari ini, maka kembali akan bergerak turun ya, akan kembali bergerak turun, menguji area retracement-nya, menguji area koreksinya. Kira-kira kalau mampu nanti akan berlanjut atau ditolak ya, nanti kita akan lihat. Nah, sebelum semuanya terjadi, kita juga bisa memperkirakan ya. Sebenarnya kita bisa mengambil lebih potensial berada di bawah dari levelnya ya, di 2886. Hanya saja dari jarak running kita ukur terlalu jauh, sehingga ini sangat tidak efektif nanti ya. Kita cukup mengambil di 2886
289 ya, tentu dengan tetap mempertimbangkan nanti recovery-nya ya. Yang paling penting adalah bagaimana kita nanti menghadapi situasi ketika posisi kita sudah tersentuh dengan segala recovery-nya kita sudah harus siapkan. Kita menempatkan sel di 2889.98 ya. Bagi yang ragu, yang tidak cocok di area ini, silakan ditaruh di bawahnya ya, menjauh dari area yang berisiko tentunya. Nah, karena kita sudah siapkan nanti simulasinya, kalau nanti berbalik kita antisipasi di kisaran 4 hingga 5 poin, maka kita perkirakan sekalipun naik berada sampai di titik buy yang di 2903 tetap bisa recover dengan baik. Karena yang paling penting bukan tepat dan akurat di dalam kita menempatkan titik entry-nya. Yang paling penting adalah bagaimana kita nanti mempersiapkan diri menghadapi kondisi yang tidak sesuai, gitu aja ya. Biar kita nanti tenang, biar kita nanti lebih kuat mentalnya. Ya, tentu dengan simulasi sudah kita antisipasi semuanya ya. Kembali kita ke posisi selnya, kita targetkan di 2882 ya untuk target pertama. Target yang kedua nanti kita tempatkan di kisaran 28. Target yang kedua di 2874 ya. Kita tandai dulu biar nanti tidak lupa. Target pertama di 2882.23. Kemudian target yang kedua kita menempatkan di 2874. 2874.48. Kemudian untuk jenuh jual kira-kira sampai di mana ya? Untuk jenuh jualnya kita coba untuk ukur sampai dengan di titik tingginya, kita akan kembali tarik ke bawah, maka akan ketemu untuk titik jenuh jualnya. Nah, di sebelah bawah itu ada level psikologis. Oke, untuk area jenuh jual kita tempatkan di 2863. Kita tandai dengan area jenuh 2863 poin sekian. Di area ini kita tandai dengan highlight warna merah nyala biar nanti lebih terlihat dan berhati-hati di area ini ya. Yang kedua juga di atas kita tandai dengan highlight warna merah nyala. Oke, ini saja yang bisa kita simulasikan, bisa kita analisakan untuk di XAUUSD. Kembali silahkan nanti sesuaikan dengan style masing-masing, aturan main masing-masing. Ini hanya pandangan, ini hanya opini, dipertimbangkan silahkan, tidak berpengaruh juga silahkan. Yang penting kita bisa berbagi. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit 2 arah.